Gembok Bakat. Di sini dengan Gitu Juliaskar bekerja migas di hutan belantara Kalimantan Timur. Ya, saya lahir di Sidoarjo 30 Juli 1966, tepatnya di Desa Gamping, Kecamatan Krian ya. Jadi saya mulai kecil SD, SMP, SMA itu di Krian. Lalu setelah itu melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Surabaya jurusan Fisika Teknik tahun 85 dan lulus tahun 89. Nah, setelah lulus saya sempat bekerja di Unilever selama setahun di Surabaya di Lidakip ya, di divisi Lidakip di Surabaya begitu. Tetapi ya saat itu saya merasa saya dari kecil sampai besar hidup di sekitaran Surabaya, ingin mencoba di perusahaan di Jakarta ya, di Jakarta ya, dan alhamdulillah saya diterima. Nah, saya pikir kantornya itu di Jakarta. Ternyata oleh perusahaan itu saya ditugaskan bukan di Jakarta, tetapi jauh di dalam hutan di Kalimantan Timur. Jadi saya dari kecil kalau dibilang ya anak seorang petani ya, namanya petani di desa ya, hari-hari kerjanya ke sawah gitu dengan kesadaran itu. Dan waktu kuliah berat juga, mungkin jarak antara Krian Surabaya itu sekitar 60-an kilo. Tapi saya tidak pernah kos, jadi hari-hari saya pulang pergi ke Surabaya Krian, jadi memang menuntut suatu fisik yang kuat. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah. Ditugaskan oleh perusahaan ke hutan belantara di Kalimantan Timur, saya waktu di Jakarta dibilang saya akan bertugas sebagai seorang instrumen engineer karena sesuai dengan background saya waktu kuliah dan waktu pengalaman kerja saya di Unilever. Tetapi apa yang terjadi setelah nyampe di site, di plant site, oleh HRD manager waktu itu, saya dibilangin, Mas, untuk posisi instrumen engineer sudah diisi oleh orang dari induk perusahaan kami, katanya begitu. Nah, kalau apakah Mas masih tetap ingin sebagai instrumen engineer atau bisa saya berikan assign lain? Karena saya berpikir kalau saya sudah keluar dari perusahaan lama, ya sudah Pak, saya akan menerima apapun yang ditugaskan oleh perusahaan ini. Akhirnya saya ditunjuk sebagai hardware engineer di Information System Department waktu itu ya. Dan saya berpikir positif bahwa ya mungkin ini Allah lah yang mengatur skenario ini, walaupun saya kepinginnya sebagai seorang instrumen engineer, tapi saya ditempatkan di hardware information system department awalnya. Ya, betul. Jadi ya itulah background saya itu instrumen engineer gitu ya. Ditugaskan sebagai seorang hardware engineer di IT Information Teknologi lah waktu itu, seperti itu. Padahal saya sendiri waktu kuliah pegang komputer aja belum pernah, ya. Jadi komputer itu betul-betul ilmu yang baru bagi saya. Tetapi saya seperti hanya waktu berjuang waktu kuliah ya saya terima aja, mungkin itu takdir saya, itu jalan hidup saya, dan saya belajar keras waktu itu untuk bisa menyesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh perusahaan. Iya, saya bekerja itu selalu ingat pesan orang tua ya, bekerja di perusahaan itu harus sungguh-sungguh, harus jujur ya, harus mengabdi kepada perusahaan sepenuh hati ya. Saya tidak berpikir nanti saya jadi apa, tapi
Yang selalu saya pikirkan adalah saya bekerja hari ini harus baik-baiknya dan hari esok harus bekerja lebih baik dari hari ini. Dan itu bisa saya tunjukkan ya, walaupun saya tidak punya background IT waktu itu, belajar betul-betul mulai dari nol, tapi alhamdulillah dengan semangat belajar keras itu saya akhirnya juga bisa dipercaya sebagai pimpinan di IT departemen waktu itu ya, sebelum dibina. Satu hal yang bisa saya share ke teman-teman itu adalah bahwa ya tadi kita bekerja di perusahaan itu harus sangat loyal kepada perusahaan. Jadi kalau ingat case ini adalah terjadi tahun 96-97 waktu itu. Ya. Nah, perusahaan mau punya project, kalau di kita itu punya project namanya mainframe replacement ya, anggarannya sekitar 7 juta US dollar. Ya. Nah itu kalau kita hanya mengandalkan kemampuan semacam rekanan vendor ya habislah 7 juta itu. Tetapi saya bisa yakinkan perusahaan kasih saya cuma 2,5 juta, saya bisa jalankan proyek ini. Ya. Dan awalnya sangat berat meyakinkan itu, sangat berat karena di samping saya juga belum terlalu panjang jam kerjanya. Sebagai manajemen juga saya menghargai bahwa maksudnya manajemen saat itu saya menghargai karena mereka juga ragu-ragu apakah bisa seperti itu. Saya yakin memang ada masalah awal, tetapi saya kerjakan terus, alhamdulillah bisa jalan dengan baik. Dan manajemen akhirnya yakin bahwa sebenarnya teman-teman atau pekerja orang Indonesia ini waktu itu di IT pun banyak bulenya, banyak bulenya, ada di semua departemen banyak bulenya. Tapi saya yakinkan bahwa kita bisa, akhirnya bisa sukses dan baik. Jadi nilai kejujuran itu tidak bisa tertanam begitu saja. Maksudnya kita sudah tua yang tadinya misalnya tidak jujur terus jujur itu susah. Jujur itu harus dimulai dari kecil. Artinya apa? Jadi nilai kejujuran, integrity, dignity itu diajarkan oleh orang tua. Orang tua mengajarkannya bukan pakai ngomong, tetapi dia juga mengajarkan nilai-nilai dignity dan integrity melalui kehidupan sehari-hari dan juga melalui kegiatan keagamaan. Jadi sehingga itu sangat kuat di dalam diri saya, sehingga kalau sekarang orang berbicara integrity is everything, itu sebenarnya nggak pakai diucap juga sudah menjadi kewajiban. Sudah kewajiban menjadi seorang manusia, kita harus selalu menjaga kejujuran itu, karena itu dasar semuanya. Ya. Apalagi kalau kita hubungan dengan leadership ya. Kita bukan mencari orang pintar, tetapi yang kita cari adalah orang yang jujur. Orang yang jujur tidak pintar bisa kita ajari, ya. Tapi kalau orang pintar yang tidak jujur, kita susah merubahnya walaupun panjang waktu. Kenapa saya bisa sampai ke posisi ini? Seperti saya bilang, saya selalu kalau nggak benar ya saya sampaikan nggak benar. Akhirnya integritinya nomor 1. Setelah itu kita belajar leadership. Leadership itu yang pertama itu menurut saya adalah cuman directing ya, mengarahkan orang. Nah itu yang mengarahkan orang itu artinya apa sih tujuannya perusahaan ini, apa sih tujuannya departemen ini, apa sih tujuan proyek kita ini, itu harus kita bisa sampaikan. Ya habis direktur mengarahkan, terus kita itu harus alignment. Kan nggak mungkin kita bekerja sendiri, mesti ada banyak orang. Kita harus meyakinkan ini, si A ini sudah align nggak dengan B align nggak dengan C itu align nggak dengan ini. Jadi align untuk mendukung directing tadi. Jadi directing, alignment, dan yang ketiga adalah komitmen. Nah ini yang paling susah di dalam leadership itu, mengajak anggota tim untuk menjadi komit itu. Setiap orang itu bisa macam-macam ya, bisa dia mengerti tapi nggak komit ya, ada yang komitmennya tinggi tapi nggak ngerti proyeknya. Nah inilah tugas kita leadership. Jadi sebenarnya kunci leadership itu cuma 3 aja ya. Jadi dalam memimpin itu kita juga tidak selalu dalam bentuk formal, tetapi lebih banyak ke komunikasi yang informal itu ya.
Makanya di dalam suatu konsep leadership menurut saya bukan banyak sedikitnya meeting, tapi tercapai nggak goalnya itu. Meeting aja tapi nggak tercapai kan percuma juga, habis waktu minta meeting aja kan. Tetapi kalau leadership yang bagus itu sangat efisien dan efektif di dalam tadi directing, alignment dan membuat komitmen. Pesan saya yang terakhir untuk teman-teman sobat pupuk ya, jagalah integritas, karena sebagai seorang profesional, seorang pekerja, seorang pembina tidak punya nilai tanpa kita punya integritas yang baik. Integritas tidak bisa ditawar, integritas itulah nilai pribadi kita.